Wadi, Prof, kalau menanggapi tadi menyambut pernyataan dari Bang Abdul Haris begitu ya, sudah memberikan 4 rekomendasi yang ranahnya ini seharusnya sudah dilakukan oleh pihak eksekutif. Nah, menyambut tanggapan pernyataan tersebut dari Kementerian HAM sendiri seperti apa? Apa yang sudah dilakukan, Prof? Ya, pertama perlu kami sampaikan bahwa Kementerian HAM terlibat dalam proses ini memang belum terlalu lama, Mbak Anissa. Oke. Praktis karena ini kementerian baru, kami baru terlibat secara intens itu pasca ada laporan yang diterima oleh Pak Wamen yang waktu itu didampingi juga oleh Cak Soleh, itu terjadi di tanggal 15 April yang lalu. Jadi setelah tanggal 15 April itu memang kami mencari informasi selengkap-lengkapnya, termasuk hari ini tadi kami mengundang perwakilan dari OCI untuk mendapatkan informasi yang lengkap gitu. Tetapi dari berbagai macam informasi itu memang ada fakta-fakta yang bisa disimpulkan, fakta yang diakui oleh semua pihak. Misalnya fakta soal tidak jelasnya asal-usul, itu saya kira pihak OCI juga mengakui itu. Kemudian soal mempekerjakan anak, mengambil anak dari ada yang dari keluarga, ada yang dari tempat-tempat yang dianggap tidak terlalu jelas gitu, itu juga diakui fakta-fakta itu. Dan memang sekarang ini saatnya kita untuk menyatukan langkah dari berbagai macam komponen, saya kira, untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk dilakukan. Kalau saya petakan, Mbak, ada beberapa langkah yang barangkali memang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau ditempuh jalur hukum, tentu saja kami mendorong, tadi di Komisi 13 juga sudah mulai ada suara-suara untuk membuka lagi SP3. Kalau memang itu dilakukan silahkan saja, tetapi yang ingin kami pastikan semuanya harus berorientasi kepada kepentingan korban gitu. Jadi apapun langkah yang mau diambil, apakah misalnya menggunakan APH, SP3-nya dibuka kembali dan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan baru oleh APH, kalau memang itu diperlukan dan korban juga merasa perlu itu dilakukan, kami dari Kementerian HAM tidak ada persoalan dengan itu. Kemudian yang lain misalnya mau ditempuh sesuai dengan kewenangan Komnas HAM seperti yang diusulkan Cak Soleh, misalnya menggunakan Undang-Undang 26, saya kira memang Komnas HAM juga punya kewenangan itu melakukan penyelidikan. Tetapi karena ini peristiwanya peristiwa masa lalu ya, kalau menggunakan terminologi Undang-Undang 26, memang Komnas HAM yang punya kewenangan untuk menentukan apakah ini ada pelanggaran HAM berat atau tidak. Nah, kalau memang menggunakan mekanisme itu, pelanggaran HAM berat masa lalu, artinya sebelum tahun 2000, itu memang membutuhkan persetujuan dari DPR kalau mau dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tetapi yang perlu kita hitung adalah apakah proses-proses itu cukup memberikan rasa keadilan bagi korban atau tidak gitu. Ya, meskipun kemarin saya mendengarkan juga di Komisi 3 ada suara atau ada usulan supaya ini ditempuh langkah mediasi antara pihak, saya kira itu juga langkah yang bisa saja itu dilakukan sejauh memang para korban menyetujui dan para pihak menyetujui itu dilakukan. Jadi pada prinsipnya kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia, kami akan melakukan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang kami miliki. Kalau kami yang dari Kementerian Hak Asasi Manusia, yang bisa kami lakukan adalah memastikan korban itu bisa dipulihkan hak-haknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh korban. Misalnya kalau mereka ingin supaya asal-usulnya itu dibuka, ya, mau tidak mau harus ada upaya-upaya yang nanti juga ujungnya harus diketahui apakah upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk mengungkap asal-usul ini berhasil atau tidak, itu harus jelas. Termasuk kami mendapatkan informasi katanya tahun 97 itu sudah ada upaya dari Komnas HAM untuk mencari asal-usul, kemudian katanya ada negosiasi apa mau dibuka atau tidak karena dianggap ini kalau dibuka dianggap mempermalukan korban dan lain sebagainya. Langkah-langkah itu kalau memang dilakukan harus jelas kepentingan korbannya apa. Gitu. Itu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Jadi yang ingin kami pastikan adalah soal kepentingan korban.
Ya, soal pelaku saya kira ada aparat penegak hukum yang bisa melakukan. Komnas HAM juga bisa membuka ini sebagai pelanggaran HAM berat, dan kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia tentu tidak punya kewenangan untuk menyatakan apakah ini pelanggaran HAM berat atau tidak gitu. Tapi faktanya ada korban. Ada beberapa peristiwa yang diakui. Saya kira itu tidak lagi bisa diingkari gitu. Saya kira itu, Mbak Anissa. Oke, artinya dengan adanya korban dan kemudian ada faktanya, begitu ini bisa Anda sepakat bahwa kekerasan ini mengandung unsur pelanggaran HAM berat atau seperti apa penegasannya, Prof? Kalau penilaian apakah itu terjadi pelanggaran HAM berat atau tidak itu bukan kewenangan kami di Kementerian HAM. Tanya kepada Komnas HAM, karena menurut undang-undang yang punya kewenangan untuk menentukan pelanggaran HAM berat atau tidak itu Komnas HAM. Tetapi kalau melihat fakta-faktanya ya, fakta terjadinya kekerasan, meskipun kadar kekerasannya seperti apa itu tentu saja pihak OCI ada beberapa bagian yang mereka ingkari, tetapi fakta-fakta misalnya bahwa mereka melakukan latihan kepada pemain-pemain sirkus itu memang harus kadang-kadang dengan cara yang agak keras, agak ekstrim, karena memang mereka ingin performnya itu sempurna gitu, dan latihannya itu juga dilakukan dengan cara-cara yang dengan disiplin tinggi gitu. Nah, itu fakta-fakta itu tidak diingkari oleh pihak OCI gitu. Cuman nanti apakah ini pertanggungjawaban korporasi OCI sebagai lembaga, ataukah ini tanggung jawab individu orang-orang yang ada di OCI itu? Karena menurut informasi OCI sebagai korporasi sekarang sudah berganti jenis gitu. Iya. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, Bang Soleh, jika memang terbukti begitu ya terjadinya pelanggaran HAM ataupun eksploitasi anak begitu, bagaimana kemudian pertanggungjawaban institusionalnya yang Anda harapkan begitu? Anda mewakili dari para korban yang saat ini memang Anda naungi begitu, Anda melihatnya ini merupakan terdapat unsur pelanggaran HAM berat atau seperti apa? Lantas seperti apa jalur hukum yang akan ditempuh, Bang Soleh? Kasus ini pintu masuknya sangat mudah. Kalau kekejaman pihak OCI atau TSI tidak mengakui, oke. Tetapi ketika secara sistematis mereka mengambil anak balita yang berjumlah 60 untuk dididik menjadi pemain sirkus, menurut saya ini adalah cara-cara sistematis di dalam pelanggaran HAM berat itu. Yang kedua, faktanya apa yang dijanjikan, mau dijadikan anak angkat, mau disekolahkan sampai ke luar negeri itu hanya modus. Yang ujung-ujungnya adalah dijadikan pemain sirkus. Yang ketiga, pintu masuknya menjauhkan asal-usul anak kepada orang tuanya. Dan itu diakui. Faktanya tidak ada bukti sebulan sekali, setahun sekali, atau 5 tahun sekali anak-anak ini bisa ketemu orang tua. Saya yakin siapapun yang menjadi orang tua tidak akan berkeinginan anaknya dididik dengan disiplin yang katanya keras itu. Kalau versi korban bukan disiplin, tapi ini memang penyiksaan. Bagaimana misalnya anak kecil usia 3 tahun, 5 tahun itu kepalanya dilatih untuk nempel di pantat. Itu kalau tidak menggunakan air mata, tangisan darah, enggak mungkin. Kalau anak kandungnya itu nggak mungkin dilatih seperti itu. Anaknya Fran, anaknya Jansen, anaknya Tony Sumaba, enggak. Tapi karena ini bukan anak mereka, ya mereka dijadikan budak. Dipaksa untuk harus bisa. Kalau tampil tidak bagus, ada kekerasan. Tampil tidak senyum, ada kekerasan. Latihan salah, ada kekerasan. Kalau ini di dalam dunia sirkus memang wajar. Dunia sirkus itu dunia penuh resiko. Kalau istilahnya si Pak Jansen. Dan dunia penuh kekerasan. Masalahnya adalah ini dilakukan dengan cara menipu kepada orang tua korban ini. Faktanya sampai hari ini pun asal-usul tidak diketahui. Bahkan korban-korban ini yang dia bisa ketemu dengan orang tuanya itu bukan karena TSI, bukan karena OCI, tapi karena setelah kabur mereka mencari sendiri asal-usulnya. Ada yang ketemu orang tua, ada yang tidak. Jadi menurut saya kalau negara masih terus mendiamkan, ini adalah sejarah kelam bagi bangsa. Kekerasan-kekerasan dunia sirkus itu selama ini hanya menjadi sebuah film. Tapi faktanya itu terjadi di Indonesia. Contoh tadi, saya mengkritik Komnas HAM bukan hanya Cak Soleh yang mengkritik. Teman-teman Komisi 13 pun mengkritik kinerja dari Komnas HAM.
Contoh adalah rekomendasi pernyataan Komnas HAM yang tadi di Komisi 13 tidak ada itu Komnas HAM mengatakan harus dibentuk tim pencari fakta. Itu justru muncul dari Komnas Perempuan yang sangat diapresiasi oleh teman-teman Komisi 13. Artinya ini, Pak Haris, ini sebagai kritik. Teman-teman Komnas HAM itu harus legowo bahwa kasus ini harus kita tuntaskan. Tidak bisa hanya sekedar rekomendasi. Ayo, kekejaman ini harus diungkap. Sebab apa? Yang namanya teradu ini masih ngeyel. Yang namanya teradu ini kalau di konferensi persnya mereka masih selalu menyalah-nyalahkan bahwa tidak benar, ada kekerasan, mereka lari, macam-macam. Bahkan Butet dituduh bolak-balik hamil. Tidak sesuai fakta. Sementara ketika korban menceritakan kekejaman, disuruh makan taiknya gajah, nggak diakui. Merantai nggak diakui. Jadi yang terjadi ini mereka seperti malaikat. Selalu bersih, baik hati, faktanya tidak seperti itu. Baik, Bang Haris, kritik keras dari kuasa hukum korban, Bang Haris bagaimana menanggapinya? Ya, kalau kritik itu kan biasa ya disampaikan, karena kalau cuma ngomong aja kan gampang itu. Tapi kan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM selama ini kan sebenarnya sudah merespon dengan baik. Dan pada waktu Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi, itu kan ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Misalnya mereka melakukan penyelidikan. Nah sayangnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak tuntas karena mereka kemudian mengeluarkan SP3 di tahun 99. Kemudian ada lagi beberapa langkah yang sudah ditindaklanjuti. Jadi kalau dikatakan bahwa rekomendasi Komnas HAM itu tidak ditindaklanjuti, itu nggak benar, punya catatan itu dari pendidikan dan dinas sosial. Itu beberapa hal yang sudah mereka laporkan ke Komnas sudah ditindaklanjuti. Hanya saja yang tadi saya sampaikan bahwa ketika mereka menindaklanjuti, tindak lanjutnya bukan kepada para korban ini, tetapi kepada pihak lain. Nah, sehingga persoalan itu tidak terselesaikan. Dan waktu itu kami pun sudah sampaikan bahwa silahkan hal ini diselesaikan menurut hukum. Karena mekanisme hukum itulah nanti yang bisa memaksa para pihak ini untuk bisa menunjukkan. Tadi misalnya dari pihak korban mengatakan A, dari pihak pelaku atau mereka yang dituduh itu merasa berbeda lagi, apa buktinya mungkin mereka punya yang berbeda gitu. Hal ini kan nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa kan, harus menggunakan mekanisme hukum. Dan itulah yang waktu itu sudah disampaikan oleh Komnas HAM, silahkan diselesaikan secara hukum gitu loh. Nah kalau tadi diusulkan untuk diselesaikan menggunakan mekanisme Undang-Undang 26 tahun 2000, itu kan tergantung dari nanti dari alat bukti dan kemudian juga apakah unsur-unsur pelanggaran HAM itu bisa terpenuhi atau tidak, kan bisa kita lihat nanti. Tergantung dari kuasa hukum nanti bagaimana menghadirkan hal-hal tersebut. Baik, nanti kita baik pelanggaran. Ya Bang Haris, kita nantikan juga bagaimana nanti yang dilakukan oleh kuasa hukum begitu ya. Tapi saya terakhir ingin ke Prof. Rumadi. Prof. Rumadi, singkat saja, apa yang kemudian membuat kasus ini meledak begitu ya setelah bertahun-tahun? Karena kita tahu sepertinya tadi menjadi pertanyaan besar dari kuasa hukum, dari Bang Soleh begitu, seakan-akan negara ini abai terhadap para pemain sirkus, di mana mereka memang benar-benar terjadi dari eksploitasi maupun pelanggaran HAM berat itu sendiri. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang faktanya yang kita lihat sekarang ini kan meskipun berbagai macam upaya mengadu ke sana kemari dari korban ini sudah dilakukan sejak tahun 97, bahkan tahun 2022 itu juga kembali bersurat ke Komnas HAM dan lain sebagainya. Tetapi memang faktanya sampai sekarang masalah ini belum tuntas, dan saya juga bersyukur dan senang karena kasus ini akhirnya menjadi perhatian semua kalangan. Publik melihat kasus ini, dan saya kira persoalannya sudah sangat terang benderang. Oleh karena itu memang sekarang ini bukan lagi saatnya kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi
harus bersama-sama untuk mencari solusi penyelesaian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tetapi kapasitasnya masing-masing ini menurut saya juga harus dikoordinasikan. Jangan sampai penyelesaian satu pihak itu men-sliding ikhtiar yang dilakukan oleh pihak yang lain. Oke. Oleh karena itu hemat saya Cak Soleh dan teman-teman yang kemarin sudah hari ini ke Komisi 13, kemarin ke Komisi 3. Baik. Saya kira beberapa saran dari Komisi 3 misalnya kemarin yang menyebut-nyebut soal kemungkinan melakukan mediasi, saya kira juga perlu untuk dijajaki. Pada intinya adalah ini harus berpihak pada kepentingan korban karena faktanya mereka selama ini menderita. Ya, Gitu. berpihak Jadi, pada kepentingan korban. Prof, terima kasih kalau begitu karena waktu yang cukup terbatas kita diskusikan lagi lain waktu, akan tetapi kita kawal terus kasus ini agar sampai terang benderang dan para korban mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kepentingannya. Prof dan juga Bapak-Bapak sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam dan salam sehat selalu. Salam semua. terima kasih. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto